Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivan, jumpa lagi di Pangkayu Channel. 2 hari yang lalu saya melakukan finishing sangkar, namun hasilnya kurang memuaskan karena saya pada dasarnya tidak menggunakan wood filler. Langsung saya sanding sehingga efeknya menimbulkan amblas pada bagian serat. Ini sangkarnya warna coklat natural. Selain amblas pada bagian serat seperti ini, juga memiliki efek kulit jeruk, tampak jelas banget ya. Di bagian mahkota juga ada efek kulit jeruk, jelas banget. Ini saya finishing tanpa menggunakan wood filler, langsung saya sanding yang saya lakukan pun tipis. Kemudian di bagian tembok pun sama, terlihat jelas banget efek kulit jeruknya. Ada yang amblas juga pada bagian serat. Saya udah membuat sangkar kurang lebih sekitar 3 tahun, tapi hasilnya kadang juga kurang memuaskan, apalagi teman-teman yang baru belajar. Untuk mengatasinya, kita akan melakukan sebuah caranya seperti di video sebelumnya, mungkin 1 bulan yang lalu ya, yang judulnya cara memulai sangkar. Namun cara ini tidak manual seperti video yang lalu, menggunakan sebuah gerinda dan sebuah busa poles. Ini bekas saya dapat di bengkel cat terdekat, saya minta aja gratis karena ini bekas. Bagian samping biasanya lebih tipis dan bagian tengah lebih tebal, dan ini masih bisa saya gunakan, tentunya dengan memotongnya terlebih dahulu sesuai dengan diameter perkat. Tapi usahakan dalam memotong lebih lebar, mungkin 1 cm atau 1,5 cm, itu akan lebih aman. Busa semacam ini sebenarnya sih banyak ya, dijual di pasaran dengan ukuran diameter yang sesuai dengan ini pun ada. Namun karena untuk menghemat biaya, saya carinya yang bekas-bekas saja seperti ini. Untuk mesin gerinda pun tidak langsung pakai ya, karena kecepatan yang tinggi, jadi tidak sesuai untuk melakukan pemolesan sangkar. Jadi untuk menyesuaikan, saya sudah upgrade bagian perkabelan. Saya tambahkan sebuah alat lagi, yaitu dimmer, pengatur kecepatan. Alat itu saya taruh di bawah meja ya. Sebenarnya sih untuk ini dimmernya di dalam sini, ini pengatur kecepatannya. Sebenarnya digunakan untuk circle table saw di sini. Tapi saya upgrade agar bisa pindah kanan kiri seperti ini. Dari dimmer ke stop kontak dan stiker gerinda. Yaitu sekiranya ulasan singkat saya tentang alat yang saya gunakan dan prosesnya, disimak. Sebelumnya busa sudah saya kasih lingkaran pakai kaleng cat ukuran 1 kg, jadi tinggal potong saja ya. Inilah setelah dipotong hasilnya seperti ini. Coba rekatkan. Dan seperti ini. Persiapan alat sudah selesai, masih cukup lumayan tebal busanya ya. Sekarang kita tinggal ke sangkar. Gunakan selalu alas berbahan lembut agar saat membolak-balikan sangkar aman, tidak terjadi lecet.
dengan air yang diisikan ke dalam semprotan. Kemudian amplas nomor 1500 dilanjut dengan nomor 2000. Amplas 1500 sebagai awalan untuk mempercepat pengamplasan. Nomor 2000 untuk yang kedua untuk lebih halus dan pemolesan lebih maksimal. Sangkar sudah saya amplas, tapi tidak terlalu dalam ya, takutnya nanti kayunya yang kena, tampak kusam ya. Ini bagian kecil-kecil yang masih mengilap itu bagian serat kayu, karena saya nggak kasih boot filler jadinya amblas. Kalau kita amplas lagi hilang, tapi biasanya akan tipis banget lapisan clearnya. Terus juga di bagian atas samping juga sudah. Kemudian di mahkota juga saya sudah amplas ya, udah tampak kusam. Sekarang tinggal lanjut ke proses pemolesan. Gunakan rubbing kompon. Gunakan RPM paling rendah dan cara molesnya sambil terus digoyang-goyangkan. Jangan sampai berfokus pada salah satu titik, karena kalau berfokus akan menimbulkan panas yang berlebihan dan akan merusak finishing sangkar. Untuk baru yang mencoba cara ini, saya sarankan jangan sampai memoles pada bagian sudut-sudut ya, karena dikhawatirkan akan menimbulkan panas berlebih dan finishingnya rusak. Salah satu bagian telah selesai dipoles dan terlihat sangat glossy. Untuk bagian sudut, alangkah baiknya memoles dan menggunakan mesin, tapi menggunakan manual saja, pakai tangan ya, digosok-gosok. Ya, ini hasil setelah saya melakukan pemolesan sangkar. Hasilnya tampak sangat berbeda ya, tampak lebih bersih, lebih elegan, dan kulit jeruk sebagian besar hilang ya, walaupun ada yang masih ada tapi hanya sedikit. Ini bagian tepok, bagian tepok sampingnya pun sama, efeknya seperti dilapisi sebuah kaca.
Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal diberikan sentuhan terakhir yaitu kit atau turtle wax supaya hasilnya lebih maksimal lagi. Ini pelengkungnya juga sudah mengkilap. Kemudian mahkotanya juga ya tampak berkaca-kaca. Ini hasilnya lumayan. Ya, itulah proses pemulasan sangkar di video kali ini. Hasilnya sangat-sangat istimewa menurut saya. Dari yang tadinya memiliki efek kulit jeruk yang kurang menarik, sekarang efek kulit jeruk berkurang dan hasilnya lebih mengkilap dan serta halus. Kesimpulannya, menggunakan mesin gerinda untuk memoles sangkar sangat bisa, tapi tidak dianjurkan untuk memoles pada sudut-sudut tajam karena akan menimbulkan efek panas yang berlebih dan bisa merusak finishing sangkar. Ya, itulah sekiranya yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam penyampaian, karena sempurnaan hanya milik Sang Pencipta. Jangan lupa like, komen, dan share. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.